Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa hidup di zaman yang terang benderang ini. Seperti biasa, berdirinya saya di sini ingin memberikan beberapa informasi. Informasi pertama yaitu laporan keuangan Ramadan 1430 Hijriah pertanggal 1 Juli 2012 sebesar 26.227.000 dan saldo yang masuk sebesar 751.000. Jadi saldo sekarang sebesar 26.978.000. Untuk pengeluaran rutin Ramadan per hari ini sebesar 11.600.000. Jadi total saldo Ramadan sebesar 15.378.000. Dan untuk infak pembangunan masjid hari Sabtu 2 Juli 2016 dari hamba Allah sebesar 3 juta. Dari hamba Allah sebesar 1 juta, dari hamba Allah sebesar 3 juta, dari hamba Allah 500.000. Jadi total infak pembangunan 47.050.000. Terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan sebagian hartanya di jalan Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih baik lagi. Amin. Dan untuk penceramah pada malam ini yaitu Ustaz Fazin, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di dzalika tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, enggak ada hujan, enggak ada angin, ini tiba-tiba pembawa acara bilang Ustaz Fazil, Pak Subandrio juga ujuk-ujuk. Nah, ini katanya Pak Haji Syarif ini. Ya sudah nggak apa-apa, insyaallah. Cuma takutnya keseringan saya terus jadi males gitu. Hari pagi Ustaz Fazil, sekarang Ustaz Fazil lagi. Semoga nggak males ya, semoga. Nah, kembali ringkas saja, insyaallah semuanya pasti sudah dengar cerita ini. Saya yakin sudah dengar cerita ini. Cerita yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, juga Imam Tabrani dengan sanad sahih
dari Utsman bin Affan secara mauquf sahih, juga sampai ke Rasul secara marfu dengan sanad sahih, bahwa pada zaman dahulu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ahli ibadah yang tekun, alim, ahli ibadah, orang baik. Tapi ternyata kebaikan, kealiman, ketekunan yang dalam beribadah itu tidak disukai oleh seorang penguasa, nggak disukai. Penguasa ini akhirnya buat jebakan. Jebakannya bagaimana? Diutuslah utusan untuk menemui si alim ini. Undang dia, diundang. Begitu masuk gedung, bangunan yang dia disuruh datang ke situ, katanya dia disuruh bersaksi. Ada masalah di persidangan, butuh saksi dia ini. Ahli ibadah, alim ini datang, ahli ibadah ini datang. Begitu datang, ternyata nggak ada persidangannya. Dimasukkan ke kamar, di dalam situ sudah ada wanita disuruh dia berzina. Pernah dengar ya? Ada 3 disuruh berzina. Kalau tidak disuruh bunuh anak kecil. Kalau tidak disuruh apa? Minum khamr. Kalau tidak, pilihannya dia harus dibunuh. Bingung. Milih yang mana gitu kan, bingung. Membunuh itu sejak sebelum Islam datang sudah haram. Membunuh. Berzina sejak sebelum Islam datang juga sudah haram. Bahkan setelah Islam datang, membunuh ini kata Liman, membunuh sangat besar sekali. Saking besarnya, ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa orang kalau membunuh seseorang Islam dengan sengaja, taubatnya tidak diterima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, ya sengaja saya singgung masalah membunuh juga, karena nyawa di negara kita itu sangat murah. Rasul pernah bersabda, seandainya dunia ini dihilangkan, dosanya lebih ringan dibandingkan membunuh 1 jiwa seorang muslim. Dunia dihilangkan itu dosanya lebih ringan. Rasul juga pernah bersabda, seandainya Ka'bah dicongkel batunya satu persatu sampai hilang, dibuang, enggak hanya dihancurkan langsung, congkel satu persatu, buang, dosanya lebih ringan dibandingkan membunuh seseorang muslim. Rasul juga bersabda, aku tidak pernah menemukan minta kepada Allah begitu sulit, melebihi sulitnya minta ampunan bagi orang-orang yang pernah membunuh. Allah tidak menerimanya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Ibnu Abbas dalam satu fatwa beliau disebutkan orang yang membunuh tidak ada tobatnya. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan bisa bertaubat. Ini bahasan mungkin agak bahasannya ada. Intinya membunuh itu dari zaman dulu juga sudah dilarang. Islam datang mengukuhkan bahwa membunuh itu haram. Berzina sama. Sebelum Islam datang sudah dilarang, begitu Islam datang dikukuhkan untuk dilarang. Hukumannya bagi yang sudah pernah menikah, kalau berzina berarti harus dirajam. Kalau belum pernah menikah, yang masih legan, yang masih pemuda, kemudian belum menikah, kalau berzina hukumannya apa Pak? Dicambuk 100 kali. Setelah itu menurut jumhur ulama dipenjara, diasingkan selama 1 tahun. Minum khamr berat juga dosanya, nanti minum khamr ya dosanya ada. Akhirnya si ahli ibadah ini karena mikir bunuh juga berat, berzina juga berat, pilih minum khamr. Tahu khamr lah ya? Tahu ya? Apa bahasa kita? Miras ya, minuman yang memabukkan gitu. Akhirnya pilih minuman keras, diminum, begitu diminum sampai mabuk,
berzina dilakukan, bunuh juga dilaksanakan. Nah, ikhwatal iman yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, belum udah jam 8 ya. belum udah mau jam 8. Pelajaran yang pertama bahwa ada saja orang yang tidak suka dengan Islam. Ada saja orang yang tidak suka dengan kebaikan. Ada saja orang yang tidak suka kalau kita itu taat. Ada orang-orang yang ingin menyelamatkan kita dari ketaatan. Bahkan akan ada saja mereka-mereka yang tidak ingin Islam itu ada. Pasti selalu ada model-model seperti itu. Komunisme, liberalisme dan sebagainya itu menginginkan agar Islam itu tidak ada. Itu yang perlu kita waspadai, kita renungkan untuk kita ajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang, yang sekarang ini masih muda-muda. Pelajaran yang kedua, kita patut waspada, hati-hati dengan yang namanya minuman keras. Minuman keras kata para ulama adalah ummul khaba'is, induk daripada kejahatan. Ada yang kecil, ada yang remaja. Kalau diperhatikan, jangan sekali-kali mengkonsumsi minuman keras. Mengapa? Karena tadi ummul khaba'is, induk daripada kejahatan. Yang nggak berani berzina, kalau sudah minuman keras, minum minuman keras ini jadi berani berzina. Yang nggak berani berantem, kalau sudah mabuk jadi berani berantem. Yang nggak berani bunuh pun kalau sudah mabuk jadi berani membunuh. Yang nggak berani malu berkata-kata kotor, malu membuka aurat, kalau sudah mabuk hilang rasa malunya. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa minum khamr, minum minuman keras ini, miras, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Kalau dia mati dalam tempo waktu 40 hari 40 malam ini, maka matinya mati jahiliyah, seperti matinya Abu Jahal, seperti matinya Abu Lahab. Kalau mati jahiliyah itu, na'udzubillah. Dan Rasul juga bersabda, barang siapa meninggal dan dia sedang dalam kondisi kecanduan miras atau kecanduan yang lebih dari miras, apa namanya? Narkoba. Maka kata Rasul, haram baginya wanginya surga. Wanginya saja haram. Terlebih lagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sudah pernah minum khamr di dunia, maka haram baginya untuk minum khamr nanti di surga. Repot kan? Yang pernah mencicipi khamr ini di dunia, nanti di akhirat masuk surga. Di surga itu ada sungai dari khamr. Yang sudah mencicipinya di dunia, maka dia haram mencicipinya di surga. Semoga bukan termasuk kita. Uniknya dan ngerinya, kasus kematian orang gara-gara miras oplosan semakin hari semakin berkurang atau semakin nambah? Semakin nambah. Topi miring kurang, tambahi autan, tambahi kecubung, kurang tambahi obat nyamuk, mungkin tambahin apa, sekali minum langsung sek mati. Na'udzubillah. Nah, untuk memberantas peredaran ini, Rasul nakut-nakuti, mengancam dan menyebutkan Allah melaknati semua pihak yang terlibat dalam pembuatan, penyajian dan pengkonsumsian khamr. Dilaknati oleh Allah SWT. Kalau sudah namanya dilaknati, berarti dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jual anggur sengaja dijual ke pabrik untuk pembuatan miras, dilaknati. Pabriknya dilaknati. Pekerjanya juga. Distributornya dari pabrik ke distributor.
nanti mulai pengecernya di kafe-kafenya, yang menghidangkan juga iya. Jadi untuk menghindari ini Rasul melaknati banyak hal, semua yang terlibat dalam pembuatannya ini. Jadi kata lima, ya miras inilah yang membuat bangsa kita jadi kagak benar pemudanya atau orang-orang tuanya. Jadi ya mari kita hindari, generasi muda berhati-hati, jangan sampai mencicipi yang namanya minuman keras. Patokannya jelas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Mari yang sudah pernah mencicipinya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bergelut dalam bidang tersebut, ayo mari sama-sama, mungkin pernah kita menjualnya, pernah memberikan teman untuknya, pernah berpesta bareng-bareng, mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pintu tobat masih terbuka selama nyawa kita belum sampai ke tenggorokan kita. Pintu tobat selalu terbuka 24 jam dari pagi sampai pagi lagi. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, mari kita usahakan untuk tidak perlu mengenalnya, tidak perlu mencicipinya, meskipun hanya sekedar katanya untuk obat. Dalam hadis sahih kata Rasul, di dalamnya enggak ada obat, adanya penyakit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Sudah mau jam 8. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.